Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 776 Pertemuan Kebetulan. Susan Mitchell adalah seseorang yang tinggal di lingkungan yang sama dengan Feng Yu. Tetapi perbedaan di antara mereka adalah Feng Yu telah membeli rumah terbesar, sementara Mitchell tinggal di rumah terkecil di sana. Rumah yang dia tinggali masih disewakan bersama teman-teman serumahnya. Impian terbesar Susan adalah menjadi aktris terkenal. Tapi dia belum pernah belajar akting sebelumnya. Dia hanya mendaftarkan dirinya di Screen Actors Guild dan hanya bertindak sebagai pejalan kaki 2 kali. Dia telah berpikir untuk melepaskan mimpinya dan kembali ke kampung halamannya untuk mencari pekerjaan administrasi. Tapi dia mendengar seorang aktris menjadi pembicaraan di kota karena dia memiliki skandal dengan bintang bola basket. Dia menjadi terkenal dalam semalam dan berhasil memasuki industri film dan menjadi jutawan kemudian. Susan juga berharap hal yang sama terjadi padanya. Itu sebabnya dia pindah ke lingkungan ini. Ada 2 bintang NBA, Gary Payton dan Sean Kemp, dari Seattle Supersonics tinggal di sini. Jika Susan bisa terlibat skandal dengan 2 bintang ini, maka dia akan bisa meniru jalan aktris itu menuju sukses. Dia berhasil merayu Sean Kemp sekali. Tapi dia tidak pernah menyangka Sean Kemp punya kebiasaan tidak tidur dengan wanita yang sama 2 kali. Susan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan disuruh tersesat. Dia menyadari bahwa tampil di tabloid dengan orang seperti itu juga akan menjadi berita negatif, dan dia tidak akan bisa menjadi terkenal. Jadi, Susan pergi untuk merayu Gary Payton. Tapi Payton tahu tentang dia dan Kemp dan segera menjauh darinya. Susan tahu dia tidak punya kesempatan lagi untuk bersama dengan bintang-bintang olahraga ini. Tepat ketika Susan merasa ingin melepaskan mimpinya, dia mendengar seorang taipan super pindah ke lingkungan itu. Taipan ini adalah pemegang saham dan direktur Microsoft. Dia juga masih sangat muda. Susan merasa dia juga bisa mendapatkan eksposur yang tinggi jika dia terlibat dengan seorang taipan seperti Feng Yu. Selanjutnya, itu tidak akan berdampak negatif padanya. Juga, jika dia menjadi pacar seorang taipan itu bisa membuatnya terkenal kapan saja. Jika dia bisa menikah, atau memiliki anak dengan taipan ini, mengapa dia masih ingin menjadi aktris? Dia tidak akan bisa menghabiskan uangnya dalam hidup ini. Susan Mitchell diam-diam memantau taipan ini selama beberapa hari, mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia akhirnya menemukan kesempatan yang sempurna. Taipan ini akan pergi lari dengan anjingnya setiap pagi. Dia segera pergi keluar untuk membeli seekor anjing. Jika kedua anjing bisa menjadi teman, dia bisa memulai percakapan dengannya. Pagi, Feng Yu pergi lari dengan Tu Hao. 2 pengawal mengikuti di belakangnya. Feng Yu adalah satu-satunya orang di lingkungan itu yang membawa pengawal untuk berlari setiap pagi. Seorang wanita jatuh tidak jauh dari Feng Yu. Dia memegangi pergelangan kakinya dengan kesakitan dan menatap Feng Yu dengan memohon. Para pengawal berhenti dan menatap Feng Yu. Feng Yu pura-pura tidak melihat apa-apa dan melanjutkan larinya bersama Tu Hao. Para pengawal berhenti sejenak dan dengan cepat menyusul Feng Yu. Brengsek. Meskipun Seattle dekat dengan pantai, cuaca menjadi dingin. Bahkan Feng Yu mengenakan baju lengan panjang dan celana olahraga untuk berlari. Wanita ini telah mengenakan sangat sedikit dan masih memiliki stoking dan sepatu hak tinggi. Siapa yang akan berpakaian seperti ini untuk jalan-jalan pagi-pagi begini? Apalagi jalannya datar dan bagaimana bisa seseorang jatuh seperti ini? Susan sedang menunggu di dekatnya. Dia melihat wanita itu jatuh, tidak jauh dari taipan itu. Dia terkejut. Orang lain memiliki ide yang sama dengannya. Tetapi ketika Susan melihat taipan itu mengabaikan wanita itu, dia tertawa dalam hatinya. Lihatlah diri Anda di cermin terlebih dahulu.
Dengan penampilan Anda, apakah Anda juga berani mencoba merayu pemegang saham Microsoft ini? Dia hanya akan melihat seseorang yang muda dan cantik sepertiku. Apa yang harus kukatakan saat kita bertemu nanti? Hai, saya Susan Mitchell. Senang berkenalan dengan Anda. Tidak, ini akan terlalu formal. Taipan itu mungkin berpikir aku ingin membicarakan bisnis dengannya. Hai, apakah saya pernah melihat Anda sebelumnya di suatu tempat? Tidak, ini terlalu bodoh. Kita semua tinggal di lingkungan yang sama, dan apa yang istimewa jika kita pernah bertemu sebelumnya? Tepat ketika Susan Mitchell masih memikirkan pembuka, dia mendengar gonggongan di belakangnya. Seorang wanita, kira-kira seusia dengannya, ditarik oleh anjingnya ke arahnya. Susan terkejut. Dari mana anjing ini berasal? Sebelum Susan bisa bereaksi, anjing itu berlari dan menaiki anjingnya dari belakang dan mulai berpunuk. Anjing memiliki hidung yang sensitif dan bisa mencium aroma lawan jenisnya. Mereka akan menjadi bergairah secara seksual. Anak perempuan jarang memiliki kekuatan untuk menarik kembali pencarian emas yang sudah dewasa. WTF, dari mana anjing ini berasal, dan siapa wanita ini? Apakah dia di sini untuk membuat masalah? Hei, Jalang, jauhkan anjingmu, Susan menegur. Wanita itu juga terkejut. Dia bahkan tidak tahu mengapa ini terjadi. Dia telah merencanakan untuk membawa anjing ini keluar untuk lari pagi ini, dan tidak membawa anjingnya keluar untuk kawin. Dia hanya ingin lari dengan Taipan itu dan melihat apakah dia bisa maju lebih jauh dengannya. Tapi sekarang, wanita sialan ini dan wanita jalangnya merusak rencananya. Seharusnya aku yang memberitahumu ini. Pelacur Anda sedang panas, dan mengapa Anda membawanya keluar? Jika anjing Anda ingin berkembang biak, Anda harus membawanya ke pusat hewan peliharaan. Kenapa kamu membawanya ke sini? Tidak biasa melihat dua wanita bertengkar dan sepasang anjing kawin di samping pada saat yang bersamaan. Feng Yu tercengang melihat seekor anjing Golden Retriever menunggangi seekor anjing pesek dan kedua wanita itu. Sudah jarang melihat dua wanita bertengkar di lingkungan itu, apalagi dua anjing dari jenis dan ukuran yang berbeda kawin. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan hendak pergi bersama Tu Hao. Tetapi kedua wanita itu melihatnya dan segera berlari dengan anjing mereka. Tapi sebelum mereka bisa lebih dekat dengan Feng Yu, pengawal Feng Yu bergerak maju untuk menghentikan mereka. Hei, wanita. Bos saya tidak tahu Anda semua. Tolong jangan mendekat. Susan dan pelacur itu saling memandang dan berkata pada saat yang sama. Hai, kamu juga membawa anjingmu untuk lari. Feng Yu, motif Anda terlalu jelas. Feng Yu tidak tertarik pada kedua wanita ini. Dia tidak suka wanita yang begitu langsung. Saya hanya lewat dengan anjing saya. Saya pikir anjing Anda akan membutuhkan lebih banyak waktu. Aku akan pergi dulu. Selamat tinggal, Tuan, Tuan, teriak Susan, tetapi dia dihadang oleh para pengawal, dan Feng Yu sudah pergi dengan anjingnya. Berhenti melecehkan bosku, atau kami akan memanggil polisi. Apakah kalian semua mengerti? Pengawal itu mengancam. Susan ingin menangis. Itu semua karena wanita sialan ini dan anjingnya. Jika tidak, semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Kedua anjing itu masih kawin, dan kedua wanita itu terus bertengkar. Bab 777 Saudara Qi datang ke Amerika. Feng Yu melepaskan Tu Hao ketika dia sampai di rumah. Dia merasa telah menjadi incaran para wanita di lingkungan ini. Dia telah didekati puluhan kali. Feng Yu merasa bahwa dia harus memberitahu orang-orang itu bahwa dia tidak lajang. Cara paling sederhana adalah membuat seorang wanita tinggal bersamanya. Tapi Lina masih sekolah, dan dia tidak akan bolos sekolah untuk datang ke AS. Feng Yu masih memikirkan solusi ketika dia menerima telepon dari Kirilenko. Apa? Anda akan datang ke AS? Feng Yu terkejut. Bagi Rusia, AS adalah biang keladi utama yang menyebabkan Uni Soviet hancur, dan mereka membenci Amerika.
Itu seperti orang Korea Selatan yang membenci orang Jepang. Kirilenko telah memarahi AS lebih dari sekali di depan Feng Yu. Mengapa dia datang ke AS? Betul sekali. Aku akan tiba di New York besok. Anda berada di Amerika, kan? Aku akan pergi dan menemukanmu ketika aku sampai. Sudah lama sejak kita minum. Kirilenko menjawab. Kamu di sini untuk apa? Politik atau perjalanan pribadi Anda? Mungkinkah Kirilenko telah bergabung dengan urusan luar negeri Rusia dan datang karena beberapa alasan politik? Tetapi hubungan antara Rusia dan AS tidak begitu baik. Ini perjalanan pribadi saya. Saya di sini untuk bisnis. Menghasilkan uang. Bisnis menguntungkan apa yang Anda pikirkan? Feng Yu terkejut. Brother kita tahu tentang peluang bisnis di AS. Dia bisa mendapatkan berita terbaru tentang AS di Rusia. Saya tidak yakin. Itu sebabnya saya datang untuk mencari Anda. Kirilenko menjawab. Feng Yu, Anda tidak tahu apa-apa dan datang hanya karena saya di sini. Oh, Elena memiliki beberapa hari libur, dan aku membawanya untuk menemuimu. Kirilenko tertawa. Apakah saya begitu putus asa untuk wanita? Bagus. Aku akan menunggumu di Seattle. Feng Yu menjawab. Oke. Saya akan menelepon Anda ketika saya mencapai New York. Saya telah membawa sejumlah besar uang bersama saya. Kirilenko telah menghasilkan uang dari perusahaan-perusahaan Jepang itu sebelumnya dari informasi Feng Yu. Tambangnya masih belum bisa mulai menambang, dan perdagangan antara Rusia dan China tidak banyak berkembang. Dia juga tidak dapat menemukan apapun yang layak untuk diinvestasikan di Rusia. Beberapa perusahaan AS telah memasuki Rusia. Selama pembubaran Uni Soviet, perusahaan-perusahaan ini telah membeli banyak pabrik dan tambang mineral di Rusia dan menghasilkan banyak uang. Kirilenko marah ketika dia tahu mengapa orang Amerika ini datang ke Rusia untuk menghasilkan uang. Dia memutuskan untuk datang ke AS untuk mendapatkan uang dari Amerika sebagai balas dendam. Kirilenko ingat Feng Yu ada di AS sekarang. Mengapa Feng Yu pergi ke AS? Itu harus demi uang. Mereka adalah teman baik, dan jika Feng Yu memiliki usaha yang bagus, dia tidak akan keberatan berbagi dengan Kirilenko. Jadi, Kirilenko segera menelepon Feng Yu untuk memberitahu dia bahwa dia akan pergi ke AS untuk mencarinya. Elena juga datang. Feng Yu merasa dia akan menjadi solusi untuk menghentikan para wanita di luar mendekatinya. Siapapun, tidak ada seorang pun di AS yang mengenal Elena. Dia masih bisa membawa Elena keluar kapan saja dia mau. Feng Yu tidak menghentikan Kirilenko untuk membawa Elena. Tidak. Feng Yu tidak merindukan tubuh sempurna Elena. Tidak, dia sama sekali tidak kehilangan dia. Pesawat pribadi hanya bisa mendarat di New York. Transfer diperlukan untuk terbang ke Seattle. Kirilenko kesal. Ketika Kirilenko berada di Rusia, Kirilenko dapat terbang kemana saja dari negara bekas Uni Soviet manapun. Dia bisa terbang ke kota manapun yang dia inginkan, bahkan jika kota itu tidak memiliki bandara. Tetapi Kirilenko tidak dapat melakukan ini di AS, dan dia sangat marah. Jet pribadi tidak boleh terbang. Bagus. Saya akan memarkir pesawat saya di sini dan menyewa penerbangan ke Seattle. Aku tidak akan terbang dengan orang Amerika bodoh itu. Apa yang membuat Kirilenko lebih marah adalah pemeriksaan imigrasi. Terlalu lama, dan dia dan stafnya diinterogasi oleh petugas imigrasi. Dia merasa seperti dia adalah tersangka dan datang ke AS untuk melakukan kejahatan. Betul sekali. Saya di sini untuk melakukan hal-hal buruk. Saya akan mendapatkan semua uang di AS. Saya akan melihat apakah Anda semua masih berani datang ke Rusia dan menghasilkan uang Rusia kami. Mengapa begitu merepotkan untuk mencarter penerbangan? Saya tidak punya uang. Apakah saya membayar Anda lebih rendah? Mengapa ada begitu banyak dokumen? Orang Amerika ini pasti mendiskriminasi kami orang Rusia. Kirilenko tidak memikirkan tentang perlakuan orang Amerika ketika mereka mengunjungi Rusia. Meskipun kedua negara tidak berperang,
mereka saling waspada. AS dan Rusia tidak pernah memiliki hubungan dekat. Akhirnya, Kirilenko telah mendarat di Bandara Seattle, dan ketika dia berjalan keluar dari gerbang, dia melihat Feng Yu dan stafnya menunggunya. Seperti biasa, Kirilenko pergi untuk memeluk Feng Yu dan menamparkan punggungnya beberapa kali. "Feng, lama tidak bertemu. Kenapa kamu belum tumbuh lebih tinggi?" Kirilenko tertawa. "Feng Yu, meskipun saya 1,78 meter, dengan sepatu saya terlihat seperti 1,8 meter. Bagaimana saya bisa dianggap pendek pada ketinggian ini? Juga, saya berusia 20-an. Bagaimana mungkin saya bisa tumbuh lebih tinggi? Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang indah?" Tapi Feng Yu mengenal Kirilenko dengan baik, dan dia tidak bermaksud jahat. "Feng, mengapa kamu memilih kota ini? Itu tidak terlalu makmur." Kirilenko bertanya dengan rasa ingin tahu. Kota ini memang memiliki lingkungan dan iklim yang indah. Tapi bukankah Feng Yu datang ke AS untuk berinvestasi dan menghasilkan uang? Pantai timur AS lebih makmur. Mengapa Feng Yu memilih untuk tetap berada di pantai barat? Meskipun kota ini tidak terlalu makmur, itu tidak buruk. Markas besar Boeing, Microsoft, AT&T, Starbucks, Dell ada di kota ini. Feng Yu menjelaskan. Dua perusahaan terakhir yang disebutkan oleh Feng Yu juga besar, tetapi Kirilenko tidak pernah memperhatikan mereka. Tapi dia terkejut mengetahui bahwa kantor pusat Boeing dan Microsoft ada di sini. Kirilenko ingat bahwa Feng Yu telah membeli saham satu perusahaan perangkat lunak dengan uang cadangannya. Mungkinkah perusahaan itu adalah Microsoft? Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain. Apakah alkohol sudah siap? Kirilenko menepuk bahu Feng Yu dan tertawa. "Kamu tidak lelah dari penerbangan? Apa kamu tidak perlu istirahat dulu?" Feng Yu bertanya. "Aku bisa istirahat setelah minum. Aku suka minum denganmu. Apa yang ada untuk beristirahat? Minum dianggap istirahat. Oke. Saya telah meminta anak buah saya untuk membuat persiapan. Saya telah membeli rumah di sini. Anda bisa tinggal di tempat saya malam ini. Staf Anda dapat menginap di hotel. Saya telah memesan kamar untuk mereka." Feng Yu memiliki seringai jahat di wajahnya. "Suka minum denganku. Anda hanya memintanya." Bab 778 bertemu Elena lagi. "Ini, Kakaki, coba minuman ini. Saya telah membeli lebih dari selusin jenis alkohol. Anda harus mencoba semuanya dan melihat mana yang paling Anda sukai." Feng Yu menuangkan segelas minuman keras untuk Kirilenko. Semua minuman keras yang dibeli Feng Yu memiliki kandungan alkohol yang tinggi. Inilah yang disukai Kirilenko. Kirilenko meneguk gelas dalam satu tegukan. "Ini tidak enak. Tidak baik. Lupakan. Masih banyak lagi. Ini, coba ini. Bagaimana itu? Tidak baik. Aku akan membuang botol ini nanti. Di sini, bagaimana dengan ini?" Meskipun mereka menggunakan gelas kecil, setelah satu putaran, Kirilenko telah minum lebih dari setengah liter. Feng Yu menempatkan alkohol seperti Kirilenko di satu sisi. Dia diam-diam berharap Kirilenko akan menghabiskan semua botol ini. "Feng, kamu yang terbaik. Anda secara khusus membeli begitu banyak alkohol untuk saya. Kamu adalah teman terbaikku." Kirilenko mengacungkan jempol kepada Feng Yu. "Selama kamu menyukainya, saya akan meminta orang-orang saya untuk membeli beberapa botol lagi besok." Feng Yu tersenyum. "Minum. Saya ingin melihat Anda terbuang sia-sia." Feng Yu terus menuangkan ke dalam gelas Kirilenko dan bahkan tidak menyentuh gelasnya. Saya harus mendapatkan minuman beralkohol kadar rendah, yang warnanya hampir sama dengan semua botol ini. Dengan cara ini, saya bisa minum dengan Brother Ki lebih banyak. Ayo, Kakaki, mari kita bersulang." Feng Yu mengetuk gelas Kirilenko dan menyesapnya sedikit, tetapi Kirilenko menghabiskan minumannya. Feng Yu terus membantu Kirilenko mengisi gelasnya. Mereka terus minum. Tentu saja, Kirilenko yang mabuk lebih dulu.
Feng Yu bahkan tidak menghabiskan 2 gelas di akhir sesi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kirilenko bahkan tidak bisa memegang gelasnya. Feng Yu menepuk bahu Kirilenko, "Kakaki, mari kita lanjutkan besok." "Baik, mari kita bersulang lagi." Lidah Kirilenko hampir mati rasa. Feng Yu memanggil 2 pengawalnya untuk membawa Kirilenko ke kamar tamunya. Sebelum Kirilenko terbawa, dia sudah mendengkur. Untungnya, selama renovasi rumah, Feng Yu telah membuat ruangan kedap suara. Jika tidak ada seorang pun di rumah yang bisa tidur dengan dengkuran Kirilenko. Tujuan kamar kedap suara bukan karena Kirilenko. Itu karena Feng Yu tidak ingin orang lain mendengarnya ketika dia melakukan pekerjaannya. Setelah pengawal pergi, hanya 3 orang yang tersisa di rumah. Yang satu sedang tidur, dan yang lainnya sedang menunggu Feng Yu di kamarnya. Elena sedang duduk diam di kamar Feng Yu. Dia telah berlatih tariannya setiap hari tanpa gagal. Bahkan ketika dia jatuh sakit, dia tidak berhenti menari. Ibu Elena telah menyuruhnya untuk beristirahat ketika dia sakit. Tapi dia tidak mau berhenti. Dia ingin menunjukkan tarian terbaik ke seluruh dunia dan pria itu suka melihat tariannya. Pria itu telah merebut hatinya. Dia tahu bahwa pria tidak bisa memberinya janji, tetapi dia akan memikirkannya setiap kali dia tidak menari. Dia sangat merindukannya. Ibu Elena dapat mengetahui apa yang dia pikirkan, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia tahu Elena juga tidak akan mengatakan apapun padanya bahkan ketika dia bertanya. Dibandingkan dengan teman-temannya yang hanya menjadi mainan para perwira, Elena merasa beruntung bisa bertemu dengannya. Setelah bertemu dengannya, keluarga dan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Kehidupan Elena dipenuhi dengan harapan sekarang. Sudah lama sejak dia bertemu Feng Yu. Dia sangat merindukannya, tapi dia tidak berani meneleponnya. Elena takut mengganggunya jika dia menelepon. Dia tidak ingin mengganggu hidupnya dan khawatir dia akan meninggalkannya. Jadi, Elena fokus menari. Dia ingin menjadi balerina terbaik dunia dan menunjukkan padanya gerakan dansa terbaiknya. Mungkin doa Elena didengar, dan selama latihan menarinya, dia menerima telepon yang mengatakan bahwa Kirilenko akan pergi ke AS untuk mengunjungi Feng Yu. Dia akan membawanya. Ketika Elena mendengar berita itu, dia segera berlari ke kamar mandi dan menangis. Setelah tiba di AS, dia akhirnya melihatnya setelah sekian lama. Tapi ciri-cirinya masih sama. Dia tampak sama dengan mimpinya. Rambutnya masih bergerak sama ketika ada angin sepoi-sepoi. Wajahnya masih sama seperti sebelumnya, tetapi matanya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Elena gemetar karena kegembiraan ketika dia melihatnya. Feng Yu tersenyum padanya tetapi tidak mengatakan apapun padanya. Elena tahu statusnya terlalu rendah dibandingkan dengan Tuan Kirilenko. Setelah tiba di rumah Feng Yu, dia makan malam dengan tenang dan naik ke atas. Dia sangat gembira ketika Feng Yu mengatur agar dia tinggal di kamar tidur utama. Ini adalah kamar Feng Yu. Elena menunggu Feng Yu dengan sabar. Dia bertanya-tanya apakah Feng Yu akan mabuk ketika dia memasuki ruangan. Tapi tidak peduli berapa lama Feng Yu, dia akan tetap menunggunya. Elena kelelahan karena terbang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap waspada dan menunggunya. Pintu kamar terbuka, dan dia muncul. Elena segera berdiri dan ingin pergi untuk membantunya. "Elena, kenapa kamu tidak tidur? Anda harus beristirahat setelah duduk di tempat itu begitu lama." Feng Yu bertanya ketika dia melihat Elena masih terjaga. Aku menunggumu." Elena menjawab dengan lembut. "Apakah kamu sakit kepala setelah semua minum? Biarkan aku menyeduh secangkir teh." Feng Yu menarik lengan Elena yang ramping. "Saya baik-baik saja. Saya tidak minum banyak. Aku akan menyegarkan diri setelah mandi." Elena dengan cepat menjawab, "Saya akan membantu Anda mengisi bak mandi." Feng Yu tersenyum dan melepaskan lengan Elena. Elena dengan cepat membuka keran untuk mengisi bak mandi dengan air panas.
Setelah itu, dia berlari kembali ke kamar. Biarkan saya membantu Anda menanggalkan pakaian. Feng Yu tidak menghentikannya. Elena sangat senang bisa membantu Feng Yu melakukan hal-hal sepele ini. Setelah Feng Yu menanggalkan pakaian, Elena juga melepas jubah mandinya dan memasuki kamar mandi bersamanya. Elena memeriksa suhu air dengan tangannya sebelum membiarkan Feng Yu memasuki bak mandi. Dia berlutut di samping bak mandi untuk memijat bahu Feng Yu. Berendam di bak mandi air panas dan setelah dipijat, Feng Yu sadar. Dia menarik Elena dengan tangannya ke dalam bak mandi. Elena berteriak, terkejut, dan berbaring di dada Feng Yu dengan tenang. Wajahnya memerah dan tidak tahu harus berbuat apa. Feng Yu tidak bisa menahan diri lagi dengan Elena di pelukannya. Dia akhirnya bisa melepaskan semua keinginannya yang terpendam. Dia mengangkat Elena dengan kasar, memposisikan dirinya di pintu masuk, dan mendorongnya dengan keras. Bab 779 Kirilenko. Yang bangga keesokan paginya, Feng Yu membawa Elena bersamanya untuk jogging. Elena sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya dia berkencan dengan Feng Yu sendirian. Dia sangat gembira bahkan ketika itu hanya jogging di sekitar lingkungan. Susan dan wanita lainnya bersembunyi di penyergapan di dekatnya. Mereka ingin memiliki pertemuan kebetulan dengan Feng Yu. Tapi hari ini, mereka semua terkejut. Siapa wanita itu? Dia masih muda, cantik, adil, dan memiliki sosok yang sempurna. Dari mana wanita ini berasal? Susan dan yang lainnya percaya diri dengan penampilan mereka, tetapi dibandingkan dengan Elena, jarak mereka bermil-mil. Tidak heran Taipan ini bahkan tidak melihat mereka. Dia punya pacar muda dan cantik. Beberapa dari wanita ini tidak menyerah. Mereka merasa memiliki payudara yang lebih besar. Mungkin Taipan itu akan memperhatikan mereka. Namun, mereka diabaikan. Mereka masih tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Feng Yu. Mereka dihentikan oleh pengawal Feng Yu dan diperingatkan untuk tidak mendekat. Meskipun Elena tidak terlalu pintar dan tidak tahu bahasa Inggris, dia tahu apa yang sedang dilakukan wanita-wanita itu. Apakah Tuan Feng memberitahu mereka bahwa saya adalah pacarnya? Elena tahu Feng Yu mungkin memperlakukannya sebagai perisai untuk mengusir wanita-wanita itu. Tapi dia masih gembira. Bahkan jika dia hanya bisa menjadi pacar Tuan Feng untuk sesaat, dia puas. Elena, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Feng Yu bertanya. Elena menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Aku puas bisa bertemu denganmu lagi. Aku akan kembali besok. Feng Yu mengusap kepala Elena. Aku tidak memintamu untuk kembali. Anda bisa tinggal di sini lebih lama jika Anda mau. Saya akan kembali ke China setelah tahun baru. Bisakah Anda kembali ke Moskow? Ini mungkin mempengaruhi kinerja Anda. Apakah boleh? Mata Elena berbinar dan menganggukkan kepalanya. Saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Feng. Panggil aku Feng atau Feng Yu di masa depan. Berhenti memanggilku, Tuan Feng. Rasanya terlalu jauh. Oke. Elena memiliki senyum lebar di wajahnya. Feng, kalian semua mulai sebelum aku, kata Kirilenko di belakang Feng Yu. Elena hendak berdiri, tetapi Feng Yu menekan bahunya. Kirilenko tidak keberatan dan duduk. Dia mengambil satu pai Cina dan menghabiskannya dalam beberapa suap. Ini enak, tapi terlalu kecil. Kirilenko menutupi wajahnya saat dia mengatakan ini. Kirilenko telah memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Dia benar-benar memperlakukan Feng Yu sebagai sahabatnya, dan Feng Yu senang melihatnya merasa begitu nyaman di rumahnya. Kirilenko bukanlah orang yang licik, dan Feng Yu merasa santai bersamanya. Saudari Zhao, bisakah kamu membuat lebih banyak pai? Kakak Qi memiliki nafsu makan yang besar. Feng Yu berteriak ke dapur. Oke, itu akan segera siap. Saudari Zhao membawa telur goreng dan telur rebus ke meja dan kembali ke dapur untuk memanggang lebih banyak pai Cina. Elena mengupas telur rebus dan meletakkannya di piring Feng Yu. Dia makan sangat sedikit untuk mempertahankan sosok langsingnya.
Kirilenko senang melihat Feng Yu dan Elena begitu dekat. Dia merasa seperti dia adalah orang tua di bawah bulan dari mitologi Cina. Feng, apakah kamu datang ke AS untuk berinvestasi di Microsoft? Kirilenko bertanya sambil meminum bubur. Alasan utamanya adalah untuk berinvestasi di Microsoft. Tapi saya masih ingin berinvestasi dalam sesuatu yang lain. Sekarang, pada dasarnya, tidak ada yang akan menjual saham Microsoft mereka. Kalaupun ada yang mau menjual, volumenya terlalu sedikit. Tapi Anda masih bisa mendapatkan beberapa saham terkait lainnya. Jenis saham ini memiliki potensi yang tinggi, kata Feng Yu. Kirilenko menjawab dengan jijik. Apa yang istimewa dari Microsoft? Ini hanya sebuah perusahaan perangkat lunak. Orang Amerika ini sangat bodoh. Perangkat lunak Rusia kami adalah yang terbaik di dunia. Kami memiliki ahli matematika dan insinyur terbaik di dunia. Analis pasar saya adalah yang terbaik di bidangnya. Feng Yu mengerutkan kening. Bekas Uni Soviet telah meneliti PC. Mereka adalah salah satu yang terbaik di dunia. Rusia telah mengambil alih sebagian besar aset bekas Uni Soviet, dan tidak ada salahnya bagi Kirilenko untuk mengklaim bahwa Rusia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tapi bukankah talenta-talenta itu bekerja untuk pemerintah dan militer? Mengapa Kirilenko mengatakan bahwa dia telah mempekerjakan ahli matematika dan insinyur top itu? Orang-orang itu bisa bekerja di perusahaan swasta sekarang. Apakah Kirilenko menggunakan koneksi ayahnya untuk mempekerjakan mereka? Saudara Ki, analis yang Anda pekerjakan itu adalah insinyur perangkat lunak itu. Tidak, mereka harus dianggap sebagai ahli matematika dan insinyur. Mereka dulunya dengan militer, dan pekerjaan mereka menghitung lintasan rudal. Mereka harus tahu bagaimana membangun program untuk menghitung lintasan. Tapi seperti yang Anda tahu, Uni Soviet telah hancur, dan kami memperlambat penelitian kami tentang rudal. Militer tidak membutuhkan begitu banyak orang lagi. Banyak dari mereka telah kehilangan pekerjaan, dan asisten saya menyarankan untuk mempekerjakan mereka untuk membangun sebuah program untuk menganalisis NYSE. Asisten saya memperhatikan bahwa grafik pasar mirip dengan lintasan rudal. Rahang Feng Yu jatuh. Para insinyur misil dan matematikawan itu masih bisa digunakan untuk menganalisis pasar saham. Dia telah mendengar desas-desus di kehidupan sebelumnya bahwa insinyur perangkat lunak Rusia sebelumnya adalah ahli matematika dan insinyur dari pemerintah dan militer. Tetapi dia tidak tahu bahwa orang-orang ini secara resmi meneliti dan mengembangkan rudal. Apakah ada hubungan antara rudal dan pasar saham? Bisakah Anda menunjukkan kepada saya tren pasar dan grafik yang mereka buat? Feng Yu bertanya. Ini milik Kirilenko, dan bahkan jika Kirilenko menolak, Feng Yu tidak akan mengatakan apa-apa. Kirilenko langsung setuju. Tidak masalah. Saya akan menelepon mereka untuk mengirim email informasi yang Anda inginkan kepada Anda. Orang-orang itu masih belum datang. Saya yakin Anda akan terkesan dengan mereka ketika Anda bertemu dengan mereka. Feng Yu menyadari bahwa Kirilenko tidak datang ke AS tanpa persiapan. Kirilenko telah melihat analisis para insinyur di pasar saham dan datang ke AS untuk melakukan pembunuhan. Kaki, bisakah orang-orangmu membuat perangkat lunak lain? Kesan Feng Yu tentang perangkat lunak Rusia di kehidupan sebelumnya adalah Kaspersky. Ini perangkat lunak antivirus. Kaspersky telah memiliki pangsa pasar yang adil dan populer di China. Tetapi kemudian, sebagian besar perangkat lunak antivirus di China gratis, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan dari perangkat lunak antivirus. Kaspersky perlahan mengubah arah dan beralih ke keamanan siber untuk perusahaan. Perangkat lunak lain. Apa maksudmu? Perangkat lunak perkantoran, antivirus, atau perangkat lunak profesional lainnya? Biarkan saya memberitahu Anda ini, tidak ada perangkat lunak yang tidak dapat mereka kembangkan. Kirilenko dengan bangga menjawab. Industri perangkat lunak Rusia begitu kuat sekarang. Sangat disayangkan bahwa pemerintah Rusia dalam kehidupan Feng Yu tidak menawarkan dukungan untuk mereka. Jika tidak,
Rusia mungkin akan menjadi negara pengembang perangkat lunak teratas dunia. Tapi ini tidak akan baik untuk perkembangan industri perangkat lunak China. Ini seperti industri perangkat lunak Kanada tidak dapat berkembang dengan baik karena AS. Industri perangkat lunak di AS terlalu kuat dan telah menaungi mereka. Bisakah mereka mengembangkan sistem operasi? Bab 780 kerjasama. Kirilenko berhenti sejenak dan berkata, Anda berbicara tentang sistem operasi untuk PC. Mengapa tidak? Sistem operasi PC negara kami dibangun oleh kami. Feng Yu tahu tentang ini. Namun dalam kehidupan sebelumnya, industri perangkat lunak Rusia pada akhirnya diambil alih oleh perusahaan AS. Perusahaan-perusahaan Rusia diambil alih oleh perusahaan-perusahaan itu. Tetapi Feng Yu lupa bahwa perangkat lunak Rusia masih setara dengan AS di era ini. Bekas Uni Soviet telah bersaing dengan AS dalam hal senjata. Teknologi yang dikembangkan oleh Uni Soviet terkait dengan PC dan telekomunikasi. Itu sebabnya Rusia, yang telah mewarisi sebagian besar aset Uni Soviet, sangat kuat sekarang. Matematika dan teknik adalah komponen penting dalam pengembangan perangkat lunak. Rusia terkenal dengan kekuatannya di dua komponen ini. Mereka adalah salah satu yang paling maju di dunia dan jauh lebih kuat dari China. Setelah Perang Dingin berakhir, para insinyur perangkat lunak Rusia tidak lagi bekerja untuk pemerintah mereka. Beberapa insinyur top dipekerjakan oleh perusahaan besar, dan beberapa bekerja di Eropa. Beberapa bahkan telah memulai perusahaan mereka sendiri. Kirilenko dapat menemukan orang-orang ini dalam jumlah besar. Mereka dapat mengembangkan perangkat lunak paling canggih untuk rudal, dan sistem operasi untuk PC harus menjadi bagian yang mudah bagi mereka. Bagaimana dengan perangkat lunak aplikasi? Ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang-orangmu, kan? Feng Yu merasa dia hampir melewatkan kesempatan emas ini. Ini adalah kesempatan bagi perangkat lunak China untuk menyalip negara-negara barat. Perangkat lunak tidak pernah menjadi masalah. Mengapa? Anda memikirkan usaha bisnis baru. Kirilenko melihat ekspresi Feng Yu dan tahu dia akan bisa menghasilkan uang lagi. Kaki, bagaimana kalau kita mendirikan perusahaan perangkat lunak bersama? Tapi aku harus memimpin dalam usaha ini. Pihak saya sudah memulai penelitian dan memiliki beberapa kemajuan. Feng Yu bertanya sambil mengusap dagunya. Tidak masalah. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Feng Yu telah menjadi pemegang saham terbesar dalam usaha mineral mereka, dan Kirilenko tidak keberatan, apalagi perusahaan perangkat lunak kecil ini. Saya memiliki beberapa saham di perusahaan Lenovo di China. Lenovo adalah produsen PC terkemuka di China dan memiliki hasil yang baik dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka juga memiliki perusahaan perangkat lunak yang bagus dan telah meneliti perkembangan perangkat lunak. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Saya ingin menjadi orang nomor 1 di dunia. Kirilenko menjawab dengan penuh semangat. Tentu saja. Jika kita akan melakukannya, kita harus menjadi yang terbaik. Apalagi kalau kita kerjasama, kita sudah siapkan dana, teknologi, dan kreativitas. Kami pasti akan menjadi yang terbaik. Feng Yu melirik Kirilenko. Sepertinya kamu lebih percaya diri daripada aku. Kepercayaan Kirilenko bukan dari para insinyur negaranya. Itu karena ini disarankan oleh Feng Yu. Semua bisnis yang disarankan oleh Feng Yu menguntungkan. Kirilenko telah bekerja sama dengan Feng Yu dalam banyak bisnis, dan dia tidak pernah merugi. Saya berpikir untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak bersama dengan Anda, Lenovo dan saya. Kami akan mengembangkan sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan antivirus kami sendiri. Kami hanya akan fokus pada perangkat lunak. Meskipun hanya berfokus pada perangkat lunak mungkin menempatkan mereka pada belas kasihan produsen perangkat keras tersebut, tetapi Microsoft dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya juga memasuki industri laptop dan PC di kemudian hari. Ini karena, tanpa merek PC mereka sendiri, mereka akan kehilangan kursi nomor 1 mereka.
Tapi sementara, fokus pada pengembangan perangkat lunak saja adalah strategi terbaik. Bagaimanapun, Feng Yu masih memiliki Lenovo, produsen PC. Kirilenko mengerutkan kening. Mengapa Anda tidak membeli Lenovo saja? Dengan kami berdua, kami harus mampu membelinya. Keringat Feng Yu mengalir di dahinya. Anda terlalu ambisius. Lenovo milik pemerintah Cina. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan saham pengendali, apalagi membiarkan orang Rusia memiliki saham perusahaan ini. Ini bukan tentang uang. Perusahaan ini dikendalikan oleh pemerintah. Itu aset pemerintah. Apakah kamu mengerti? Feng Yu menjelaskan. Kirilenko berpikir sejenak, investasi pemerintah. Lalu siapa yang harus kita suap? Feng Yu, itu bukan Rusia. Ini bukan tentang siapa yang Anda suap, dan Anda dapat membeli perusahaan. Feng Yu mencurigai Kirilenko telah menggunakan metode ini untuk investasinya di Rusia. Ini bukan tentang mencari siapa. Bahkan tidak memikirkannya. Saya dapat membiarkan anak perusahaan perangkat lunak Lenovo terpisah dari perusahaan induknya dan bekerja sama dengan kami untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak baru. Ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Juga, pasar sangat penting. Pasar Cina sebesar pasar AS. Apakah kamu mengerti? Feng Yu ingin membuat Kirilenko mengerti bahwa perusahaan ini hanya dapat didirikan di Tiongkok, dan dia adalah satu-satunya yang dapat memimpin perusahaan. Dia tidak ingin Kirilenko membawa perusahaan ini ke Rusia. Saya tahu China memiliki populasi yang lebih tinggi. Saya setuju dengan ini. Lalu bagaimana? Berapa banyak yang harus saya hasilkan, dan berapa banyak bagian yang akan saya dapatkan? Kirilenko mempercayai Feng Yu secara membabi buta. Ini akan tergantung pada berapa banyak insinyur yang dapat Anda temukan. Juga, teknisi Anda tidak mengerti bahasa Cina, dan teknisi kami tidak bisa berbahasa Rusia. Akan ada banyak masalah dengan komunikasi mereka. Meskipun bahasa pemrograman utama yang digunakan di telinga ini adalah C dan Java, para insinyur masih perlu berbicara satu sama lain. Ini bukan masalah. Orang-orang Anda akan memimpin, dan kami akan mendukung mereka. Kami hanya bisa menyewa beberapa penerjemah. Saya bisa memberi Anda insinyur perangkat lunak sebanyak yang Anda inginkan. Ini hanya insinyur perangkat lunak, dan kami memiliki banyak dari mereka di Rusia. Uang dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Kirilenko melambaikan tangannya dengan santai. Bagus. Kami akan membahas investasi antara nanti. Tapi saya harus memperhitungkan nilai kreativitas. Saya harap Anda bisa mengerti. Kata Feng Yu. Kami akan menginvestasikan jumlah yang sama, termasuk jumlah insinyur. Tetapi Anda akan mendapatkan 10% lebih banyak dari saya. Apakah ini baik-baik saja untuk Anda? Kirilenko menjawab. Feng Yu tidak memiliki permintaan lagi. Kirilenko terlalu langsung dan lugas. Sebenarnya, dalam hal kemampuan, insinyur perangkat lunak Rusia jauh lebih baik daripada orang Cina. Kirilenko telah memberikan banyak hal kepada Feng Yu. Kakaki, kamu terlalu baik. Jangan khawatir. Keuntungan perusahaan ini tidak akan mengecewakan Anda. Feng Yu menepuk dadanya. Sistem operasi Microsoft akan berevolusi dari Windows 95, 98, 2000 ke XP. Tetapi Feng Yu ingin perusahaan perangkat lunaknya segera mulai mengembangkan sistem operasi Win 7. Dia mungkin tidak dapat menggulingkan sistem operasi di pasar sekarang, tetapi sistem operasinya akan sangat berbeda. Pengembangan sistem operasi Feng Yu akan memakan waktu lama. Tetapi bahkan jika dia mampu memperkenalkan sistem operasinya 1 atau 2 tahun lebih awal dari Microsoft, itu juga akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Tentu saja, Feng Yu masih ingin mengembangkan Android. Ini juga sangat penting. Semakin awal ia meluncurkan perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak antivirusnya ke pasar, semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan mereka. Kirilenko tertawa. Saya percaya kamu. Bersambung,
Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.